pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ivan Saidi Kuncoro, mahasiswa Prodi D3 Kebudayaan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara versi saya. Sebelum melangkah lebih jauh, pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian APBN. Yuk kita lihat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Setelah kita mengetahui pengertian dari APBN, APBN sendiri memiliki format. Format APBN berbentuk e-account. Nah, kita akan sama-sama lihat bagaimana e-account itu. Nah, inilah format APBN kita yang berbentuk e-account. Bisa kita lihat, pertama, terdiri dari pendapatan negara dan hibah. Nah, pendapatan negara dan hibah itu terdiri lagi dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terbagi menjadi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau biasa disingkat PNBP. Nah, berikutnya ada komponen belanja negara. Belanja negara terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Berikutnya, yang ketiga ada keseimbangan primer, lalu surplus atau defisit anggaran yang merupakan A. Pendapatan negara dan hibah dikurangi B. Belanja negara, dan yang terakhir adalah pembiayaan anggaran. Nah, sudah terlihat, kita sudah tahu bagaimana account APBN itu. Tapi account tadi masih kosong. Nah, sekarang saya akan mengisinya dengan pertama-tama mengisi tentang belanja negara. Untuk mengisi belanja negara, kita akan mengalokasikan anggaran menggunakan simulasi APBN di dalam website Kementerian Keuangan. Oke, kita akan mencoba simulasi APBN-nya. Pertama-tama kita search simulasi APBN. Nah, di bagian teratas akan muncul game simulasi APBN dari Kementerian Keuangan, simulasi apbn.kemenku.go.id. Kita klik. Nah, ini adalah halaman pertamanya. Lalu kita klik mulai. Kita bisa langsung lanjut. Oke. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan yang harus kita cermati sebelum kita menyusun APBN, yaitu bahwa anggaran pendidikan minimum 20% dari total belanja negara, lalu anggaran kesehatan minimum 5% dari total belanja negara. Defisit APBN itu jumlahnya harus kurang dari 3% terhadap PDB, produk domestik bruto. Dan yang keempat, rasio utang totalnya itu rasionya harus kurang dari 60% terhadap PDB. Ini adalah 4 ketentuan dalam penyusunan APBN. Lalu kita klik panah di kanan ini, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang harus kita pahami sebelum kita merancang APBN. Kelima hal ini sebenarnya juga terkait dengan account tadi, di mana account di account terdapat pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, dan pembiayaan anggaran. Serta juga kita harus mengetahui tentang asumsi makro. Pertama, pendapatan negara. Jika kita klik di sini akan muncul pengertiannya. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. Berikutnya belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Berikutnya adalah mengenai keseimbangan primer. Keseimbangan primer mengembangkan kemampuan pemerintah untuk membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Nah, apabila
keseimbangan primernya itu negatif, maka pemerintah itu harus berutang untuk membayar pokok utang. Tapi sebaliknya, jika keseimbangan primernya positif, maka pemerintah bisa menggunakannya untuk membayar pokok utang. Berikutnya adalah pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Terakhir mengenai asumsi makro, yaitu indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Nanti kita lebih menggunakan asumsi kita hanya menggunakan tentang pertumbuhan ekonomi saja. Oke, lalu kita klik, kita next ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita masukkan nama kita. Lalu kita klik go. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengalokasikan anggaran untuk belanja pemerintah pusat. Nanti di halaman berikutnya kita lihat, kita baru akan mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa. Oke. Nah, belanja pemerintah pusat itu sendiri di sini dialokasikan berdasarkan fungsi belanja pemerintah pusat itu. Yang pertama ada fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi pelayanan umum, lalu ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, pertahanan, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Oke, di sini ada bar, ya. Ini kita bisa geser-geser, kita bisa klik, lalu kita geser-geser ke kiri dan kanan. Kita bisa sesuaikan besaran alokasi anggaran sesuai dengan versi kita. Nah, tidak semua fungsi di sini akan saya ubah, hanya beberapa. Saya mengubah ini berdasarkan fokus, berdasarkan prioritas, ya, prioritas concern saya terhadap APBN versi saya ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama tentang perumahan dan fasilitas umum. Alokasi anggarannya tidak berubah, pelayanan umum tidak berubah, ketertiban dan keamanan tidak berubah. Lalu untuk fungsi ekonomi, saya akan menaikkan fungsi ekonomi ini menjadi sekitar 440 triliun. Lalu untuk berikutnya perlindungan lingkungan hidup tetap, kepertahanan tetap, untuk kesehatan saya tingkatkan menjadi 80,29 atau sekitar 80 triliun, ya, 80 triliun. Lalu untuk pariwisata kita tingkatkan menjadi sekitar 20 triliun, ya. Lalu fungsi agama tetap, fungsi pendidikan kita tingkatkan menjadi sekitar 210 triliun. Dan yang terakhir fungsi perlindungan sosial, anggarannya alokasinya tidak berubah. Setelah itu kita klik panah lagi, kita next berikutnya untuk mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa TKDD. Yang pertama untuk dana transfer umum. Dana transfer umum tidak saya ubah alokasinya. Begitu juga dengan dana transfer khusus, tetapi untuk dana insentif daerah saya tingkatkan nilainya menjadi
sekitar 30 triliun. Dana otsus dan keistimewaan DIY tetap, dan yang terakhir dana desa saya tingkatkan menjadi sekitar 91 triliun. Nah, setelah semua sudah, kita klik next lagi. Nah, di sini akan terlihat total alokasi belanja versi kamu, ya, versi saya. Ini 2.697,05 triliun. Nah, di sini juga terlihat kenaikan alokasi anggaran terbesar itu untuk belanja pemerintah pusat itu dari fungsi pariwisata naik sebesar 298,48%, dan untuk TKDD terbesar kenaikan pada dana insentif daerah sebesar 105,07%. Nah, APBN versi saya ini juga sudah sesuai dengan amanat undang-undang mengenai anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, defisit APBN, dan rasio utang. Juga ditunjukkan di sini persentase defisit anggaran sebesar 2,88%. Tapi perlu diingat bahwa 2,88% ini adalah defisit belanja terhadap pendapatan negara dan hibah yang asli dari APBN 2020. Sedangkan nanti kita akan sesuaikan pendapatan negara dan hibah APBN itu menurut versi kita. Di sini juga terlihat ada total anggaran pendidikan, ya, dan total anggaran kesehatan seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik selesai. Nah, di sini ada terlihat tentang pendapatan, tentang belanja, dan tentang defisit. Ada nominalnya pendapatan sebesar 2.233,2 triliun rupiah, belanja negara 2.697,05 triliun, dan dengan defisit 463,85 triliun. Nah, selanjutnya setelah kita selesai mengalokasikan khususnya untuk belanja negara dengan simulasi APBN tadi, kita masukkan hasil simulasi belanja ke tabel berikut. Nah, total belanja negara kita sebesar 2.697, ya, dengan belanja pemerintah pusat 1.805 triliun dan TKDD sebesar 892,1 triliun. Berikutnya kita akan menentukan defisit APBN. Kita bisa menentukan defisit APBN yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Dalam hal ini saya mengambil defisit sebesar 1% terhadap PDB, satu defisit yang menurut saya cukup optimis. Nah, PDB tahun 2019 sendiri menurut data dari BPS sebesar 15.833,9 triliun rupiah. Nah, dengan asumsi saya bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu sebesar 5,4%, maka PDB tahun 2020 dihitung dengan mengalihkan PDB tahun 2019 dengan tambahan 5,4% dari PDB tersebut, sehingga total PDB tahun 2020 menjadi 16.688,9 triliun rupiah. Oke. Nah, karena tadi defisitnya adalah sebesar 1% terhadap PDB, maka 1% itu kita kalikan terhadap PDB tahun 2020 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar 166,9 triliun rupiah. Untuk pembiayaan sendiri itu besarnya sama dengan defisit, hanya berbeda tanda. Jika defisit berada dalam tanda kurung atau menunjukkan negatif, sementara pembiayaan bertanda positif.
Nah, setelah kita mendapatkan alokasi belanja negara, juga menentukan defisit serta pembiayaan, selanjutnya kita akan menentukan pendapatan negara dan hibah. Nah, pendapatan itu dapat dihitung dengan cara menjumlahkan antara belanja dengan defisit, sehingga belanja negara sebesar 2.697,1 triliun ini kita jumlahkan dengan defisit negatif 166,9 triliun, sehingga pendapatan negara dan hibah untuk APBN 2020 versi saya adalah sebesar 2.530,2 triliun rupiah. Untuk hibah sendiri, saya mengasumsikan besaran hibah sama dengan yang terdapat dalam APBN 2020, yaitu sebesar 0,5 triliun rupiah, sehingga penerimaan dalam negeri menjadi sebesar 2.529,7 triliun rupiah. Saya menargetkan atau mengasumsikan bahwa penerimaan perpajakan berkontribusi sebesar 75% terhadap penerimaan dalam negeri, sementara PNBP berkontribusi 25% dari penerimaan dalam negeri, sehingga besaran penerimaan perpajakan adalah sebesar 1.897,3 triliun rupiah, sedangkan PNBP sebesar 632,4 triliun rupiah. Komposisi antara penerimaan perpajakan dan PNBP ini sendiri dimaksudkan untuk mendorong penerimaan PNBP. Saya ingin PNBP lebih berkontribusi terhadap penerimaan negara, pendapatan negara, sehingga didorong untuk bisa minimal 25% dari penerimaan dalam negeri. Ini sendiri jumlah ini meningkat dari APBN 2020 yang sesungguhnya, yang asli, yaitu jika dalam APBN 2020 PNBP hanya menyumbang sekitar 16, sekian persen dari PDN, sementara itu PDN didominasi dari penerimaan perpajakan. Yang terakhir adalah kita menghitung keseimbangan primer. Keseimbangan primer dapat dihitung dengan mengurangkan pendapatan dengan belanja di luar pembayaran bunga utang. Nah, pembayaran bunga utang sendiri dalam APBN 2020 asumsi saya sama, yaitu sebesar 295 triliun rupiah, sehingga keseimbangan primer didapat sebesar 128,1 triliun rupiah. Nah, kita telah berhasil untuk mengisi e-account. Kita dapat melihat postur APBN 2020 dalam e-account ini, dan mulai dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Nah, sudah terlihat e-account final kita saya sudah berhasil membuat e-account mulai dari belanja negara, pendapatan negara, defisit, pembiayaan, dan keseimbangan primer. Selanjutnya, kita akan juga membahas sedikit tentang apa saja kebijakan atau strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk memenuhi pendapatan negara tersebut, sehingga belanja-belanja negara dapat dibiayai atau dipenuhi dengan baik. Berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang dapat diambil yang menurut saya bisa digunakan untuk semakin meningkatkan pendapatan negara. Yang pertama adalah kebijakan optimalisasi perpajakan. Ditempuh melalui 3 hal. Yang pertama adalah peningkatan basis pajak. Basis pajak di sini yang pertama berupa yaitu wajib pajak. Pemerintah harus terus meningkatkan wajib pajak, harus terus menyisir kira-kira mana-mana saja, siapa-siapa saja yang bisa menjadi wajib pajak, sehingga wajib pajak Indonesia akan semakin tinggi, sehingga penerimaan perpajakan kita dapat meningkat. Yang kedua adalah mengenai objek pajak.
pemerintah harus terus mencari kira-kira objek apa yang bisa dijadikan sebagai objek pajak, dan apakah tarif pajak yang sekarang diterapkan itu sudah sesuai untuk masing-masing objek pajaknya. Berikutnya adalah peningkatan inklusi perpajakan. Inklusi perpajakan di sini yang dimaksud adalah pengetahuan masyarakat akan perpajakan. Jadi sebelum meminta masyarakat untuk sadar, untuk patuh untuk membayar pajak, paling tidak masyarakat harus tahu sebenarnya apa itu pajak, apa itu kegunaan pajak. Pemerintah harus terus melakukan dan meningkatkan inklusi perpajakan ini sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu, dan pada akhirnya semakin banyak masyarakat yang sadar dan patuh baik dalam menyetor maupun melaporkan pajak. Yang ketiga adalah peningkatan pelayanan. Pelayanan di sini menyangkut kemudahan akses. Jadi di zaman yang serba instan ini, di zaman yang serba mudah ini, masyarakat menuntut sesuatu yang mudah, menuntut sesuatu yang cepat, yang praktis. Maka dari itu pelayanan harus semakin ditingkatkan. Kita melalui sarana elektronik, melalui aplikasi, melalui sistem online, pelayanan dan kemudahan itu harus ditingkatkan sehingga masyarakat akan mudah. Bu Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa kita harus buat penyetoran atau pelaporan pajak ini semudah seperti kita membeli pulsa. Jadi itulah yang ditekankan, sehingga diharapkan dengan adanya kemudahan, dengan adanya peningkatan pelayanan itu, masyarakat dapat semakin patuh dalam membayar maupun melaporkan pajak. Dan juga ini harus disupport tentunya oleh perangkat komunikasi. Jadi harus ditingkatkan penyebaran akses internet yang merata di seluruh penjuru Indonesia, sehingga orang itu dimanapun berada tidak bermasalah di zaman yang serba cepat, yang serba canggih ini, tidak bermasalah lagi terhadap akses internet, sehingga akses internet tidak menjadi kendala dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. Yang berikutnya adalah mengenai kebijakan investasi dan teknologi. Yang dapat dilakukan pertama adalah melakukan deregulasi, sehingga peraturan-peraturan itu dapat semakin sederhana, tidak tumpang tindih, yang diharapkan dapat meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, baik melalui investasi tidak langsung maupun dengan investasi langsung, terus berupa ekspansi industri maupun pendirian pabrik baru, seperti itu misalnya. Itu harus ditingkatkan, salah satunya dengan deregulasi, sehingga ekonomi kita akan bertumbuh. Dalam pertumbuhan ekonomi kita tentunya penerimaan negara juga akan meningkat, seperti itu. Yang berikutnya adalah peningkatan riset dan inovasi. Riset dan inovasi di sini dimaksudkan untuk menciptakan teknologi-teknologi sehingga Indonesia tidak tergantung lagi terhadap negara lain dalam penciptaan teknologi. Misalnya untuk alat-alat industri, mesin-mesin industri, baik untuk industri hilir maupun industri yang berada di hulu, sehingga raw material itu dapat kita olah menjadi barang yang jadi, dapat memiliki nilai tambah sebelum kita jual kepada pasar, sehingga produktivitas bangsa kita dapat meningkat dan penerimaan negara juga dapat meningkat, misalnya dari sektor perpajakan. Nah, yang ketiga adalah mendorong UMKM, karena kita tahu bahwa di Indonesia sektor informal masih besar, dan itulah yang perlu kita dorong. Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi menengah, dan usaha menengah menjadi usaha yang
besar. Nah, di sini juga berkaitan dengan inovasi dan teknologi. Maka penggunaan teknologi untuk meningkatkan UMKM ini perlu terus didorong. Misalnya dengan adanya aplikasi, dengan adanya sistem online, itu diharapkan dapat meningkatkan kelas dari UMKM kita, sehingga UMKM diharapkan dapat semakin besar dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada ujungnya selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga meningkatkan penerimaan negara. Berikutnya adalah kebijakan optimalisasi BMN atau barang milik negara. Pada saat ini barang milik negara yang terdapat di satker-satker dirasa belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga masih ada potensi-potensi barang milik negara tersebut yang dapat memberikan penerimaan bagi negara khususnya dari PNBP. Maka dari itu BMN ini perlu dimanfaatkan dengan baik dengan suatu pusat pendapatan atau yang disebut revenue center. Revenue center ini akan memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengurus tentang pemanfaatan barang milik negara, sehingga bisa lebih terintegrasi dan BMN ini tidak ada yang idle atau menganggur, dapat dimanfaatkan dengan baik, meningkatkan penerimaan negara. Tentunya selain penggunaan BMN untuk menjalankan tugas dan fungsi dari satker tersebut. Nah, berkaitan juga dengan PNBP, ada satu kebijakan lagi yang perlu didorong, yaitu mendorong OIP selaku yang menjalankan peran investasi pemerintah. Dalam hal ini BLU juga dapat berperan sebagai OIP, dapat didorong untuk semakin berani untuk berinvestasi, misalnya dalam berinvestasi secara tidak langsung, sehingga diharapkan ada income, ada gain dari investasi tersebut yang dapat juga meningkatkan penerimaan negara dari sektor PNBP. Yang terakhir adalah kebijakan optimalisasi belanja. Mungkin di bagian sebelumnya saya belum menjelaskan kenapa saya meningkatkan meningkatkan belanja di beberapa sektor seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata, kesehatan, dan perlindungan sosial. Nah, belanja-belanja di sektor ini diharapkan memiliki multiplier effect. Jadi, untuk meningkatkan pendapatan, kita mengarahkan belanja kita untuk hal-hal yang produktif, hal-hal yang memiliki multiplier effect. Pertama, misalnya pendidikan. Dengan kita mengarahkan belanja kita ke sektor pendidikan, maka sumber daya manusia kita dapat meningkat kualitasnya. Kita ketahui masyarakat Indonesia sebagian besar masih hanya sebatas lulusan SD atau SMP. Tentunya ini membuat bidang kerja mereka, keahlian mereka menjadi terbatas. Mungkin hanya sebagai pekerja kasar atau sebagai karyawan biasa saja. Tapi ketika naik ke level manajerial yang lebih atas, naik ke kemampuan yang lebih spesifik, naik ke posisi yang memerlukan kemampuan analisis konseptual, ini yang menjadi kesulitan. Maka itu pendidikan harus didorong. Ketika sumber daya manusia kita meningkat, maka produktivitas masyarakat kita bisa meningkat, sehingga diharapkan juga perekonomian nasional kita juga akan meningkat, ekonomi akan bertumbuh, sehingga pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan dari negara. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi di sini dimaksudkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, jalan tol. Kenapa seperti ini didorong? Ini salah satunya, misalnya yang berupa jalan, adalah untuk memudahkan akses, baik akses logistik berupa barang maupun akses mobilitas
manusia. Nah, selain itu dengan adanya jalan yang dibangun, maka di situ akan tumbuh berbagai hal, seperti misalnya tumbuhnya kawasan industri, tumbuhnya kawasan pariwisata, atau yang cukup sederhana misalnya di pinggir jalan akan muncul tenda-tenda yang digunakan masyarakat untuk berjualan, akan muncul ruko-ruko yang digunakan masyarakat untuk berjualan. Inilah yang disebut multiplier effect. Dengan belanja itu kita dapat memberikan efek yang berganda, memberikan efek yang besar untuk ekonomi, sehingga pada akhirnya nanti akan dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pungutan-pungutan yang diambil dari pelaku ekonomi, misalnya melalui perpajakan. Berikutnya pariwisata. Kita ketahui Indonesia memiliki pariwisata yang sangat banyak, sangat beragam, yang sangat indah, yang apabila dikelola dengan baik ini dapat menghasilkan income yang cukup besar bagi negara. Kita tahu ada beberapa destinasi prioritas seperti misalnya Danau Toba, Borobudur, Likupang, juga Mandalika, dan beberapa destinasi lain yang menjadi prioritas yang ini sedang betul-betul digarap oleh pemerintah. Karena apa? Dengan tumbuhnya sentra-sentra atau kawasan pariwisata ini dapat memberikan income yang cukup besar bagi negara, karena pariwisata diharapkan menjadi salah satu sektor yang menyumbang income yang terbesar bagi negara ini. Kita bayangkan jika banyak epicentrum pariwisata baru selain yang banyak dikenal sekarang seperti misalnya Jakarta dan Bali, Yogyakarta, tapi kita harus tumbuhkan berbagai epicentrum baru sehingga pertumbuhan itu dapat merata di seluruh Indonesia dan memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Yang berikutnya ada kesehatan dan perlindungan sosial. Ini sebenarnya suatu hal yang berkaitan juga dengan pendidikan, dimaksudkan untuk supaya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam artian masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang kehidupan mereka, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya dengan adanya program PKH, mereka punya tambahan modal untuk usaha atau tambahan uang untuk menyambung hidup. Dengan adanya jaminan pendidikan untuk anak mereka, ada jaminan kesehatan untuk keluarga mereka, maka mereka tidak perlu memikirkan hal-hal ini, sehingga keuntungan yang mereka peroleh dari hasil usahanya bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Misalnya yang sebelumnya tidak bisa membeli pakaian yang baru bisa membeli. Yang sebelumnya makan seadanya sekarang bisa makan lebih kaya. Nah, dengan adanya hal ini maka konsumsi masyarakat tentu akan meningkat. Nah, konsumsi yang meningkat ini menumbuhkan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, tentu penerimaan negara sekali lagi dapat semakin meningkat. Dan yang terakhir juga terkait dengan dana insentif daerah dan dana desa yang meningkat. Belum saya cantumkan di slide ini, tapi ada intinya dana insentif daerah di ide yang meningkat ini diarahkan supaya daerah-daerah, para pemimpin daerah itu betul-betul berjuang untuk memaksimalkan potensi daerahnya, sehingga kinerja mereka dapat menjadi positif dan bisa mendapatkan insentif yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan dana insentif daerah saya lipat gandakan dari sekitar 15 triliun menjadi 30 triliun, meningkat 2 kali lipat. Ini untuk memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada daerah untuk semakin meningkatkan kinerja mereka. Yang berikutnya dana desa. Saya setuju untuk meningkatkan dana desa dari sekitar 70-an triliun menjadi 90-an triliun. Hal ini dimaksudkan untuk membangun Indonesia secara merata, membangun Indonesia dari pinggiran. Kita tahu dana desa itu akan disalurkan ke desa, pasti akan langsung sampai ke tujuan, tepat sasaran, dan dapat digunakan oleh warga desa setempat untuk membangun desanya. Pada dari itu,
Menurut saya dana desa harus semakin ditingkatkan, tapi tentu dengan catatan masyarakat desa juga harus paham bagaimana cara mengolah dana itu dengan baik, bagaimana cara mempertanggungjawabkan dana itu dengan baik, sehingga dana desa ini memang betul-betul berguna dan tepat sasaran dan dapat membangun Indonesia secara merata melalui desa-desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kira-kira itu kebijakan yang menurut saya dapat dilakukan untuk semakin meningkatkan penerimaan negara. Nah, itulah APBN versi saya khususnya untuk tahun 2020 dan juga kebijakan-kebijakan atau strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk dapat memenuhi pendapatan negara. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.